Saya akan mempresentasikan tentang memahami peran psikologi pendidikan bagi pembelajaran. Tujuan dari pendidikan adalah adanya proses perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik seseorang atau kelompok, dan usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan merupakan sebuah proses interaksi dan pelatihan antara dua orang atau lebih, antara guru dan peserta didik, yang mana menghasilkan suatu perubahan sikap dan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Psikologi pendidikan apa itu? Psikologi titiknya dari segi ilmu bahasa berasal dari dua kata, Yunani dan Pesce yang berarti Jawa, dan perkataan logos yang berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Jadi, psikologi dapat berarti ilmu pengetahuan tentang Jawa atau disingkat ilmu Jawa. Dan karena istilah ilmu jiwa masih kurang jelas pengertiannya, maka psikologi masih diberikan definisi yang berdiri sendiri sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan yang disesuaikan dengan arah minat dan aliran pada saat itu. Sehingga terkadang psikologi didefinisikan dalam hubungannya dengan disiplin ilmu biologi, sosiologi, atau bahkan dengan disiplin ilmu filsafat. Sistematik yang suatu sejarah manusia dan terdiri dari renungan-renungan yang secara relatif tak terata didasarkan kepada ide keagamaan dan mitologis. Di zaman Yunani, para filsuf mencoba mempelajari jiwa. Plato, seorang filsuf Yunani pertama, mulai mendefinisikan tentang jiwa. Bagi Plato, apa yang tampak dalam dunia hanyalah bayangan dari sebuah dunia yang nyata dan tak berubah, dan ia menyebut dunia itu dengan idea atau jiwa. Plato memandang jiwa sebagai suatu substansi yang memberikan kehidupan dan pengetahuan yang sejati, yang dapat membuat orang dapat melihat dunia idea dan mencari kebenaran yang sejati. Aristoteles membagi jiwa dalam 3 macam, yaitu anima vegetatif, yaitu anima atau jiwa yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan yang mempunyai kemampuan untuk makan, minum, dan berkembang biak. Anima sensitif, yaitu anima atau jiwa yang terdapat pada kalangan hewan yang di samping mempunyai kemampuan seperti anima vegetativa, juga mempunyai kemampuan berpindah tempat, mempunyai nafsu, dan dapat mengamati hal-hal yang terdapat pada anima vegetativa. Anima intelektiva, yaitu jiwa yang terdapat pada manusia selain mempunyai kemampuan seperti terdapat pada anima sensitif, juga memiliki kemampuan lain, yaitu kemampuan berpikir dan berkemauan. Pada abad ke-17, pengertian jiwa mengalami perkembangan lagi. René Descartes, seorang filsuf Prancis pada tahun 1596 sampai 1650, mencetuskan definisi bahwa psikologi adalah ilmu
tentang kesadaran. Descartes mengatakan bahwa jiwa berhubungan dengan roh-roh penting dan melalui hubungan ini terjadi interaksi antara jiwa dan tubuh. Jiwa tidak dapat mempengaruhi roh-roh tersebut, namun dapat mengubah arah gerak roh-roh penting tersebut. Bagi Aristoteles, yang ada dalam manusia bukanlah tiga jiwa, namun hanyalah satu, yaitu jiwa rasional yang dimiliki manusia. Oke guys, sekian dari saya. Terima kasih. Bye.